semuanya di akhir nanti. Yang pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ustaz Andiar yang telah menyempatkan waktunya untuk datang pada sore hari ini, dan para jamaah yang selalu berpartisipasi dan semangat dalam kajian menjelang berbuka puasa pada sore hari ini. Nah, saya sebelum di acara ini saya akan membacakan sedikit biografi tentang Bapak Ustadz Andiar ini, Bapak-bapak, ibu-ibu. Beliau ini terlahir dari keluarga yang sederhana dengan profesi ayahnya sebagai pegawai negeri dan ibu sebagai ibu rumah tangga. Dari kecil beliau sudah sering berpindah-pindah tempat karena mengikuti tugas dinas ayahnya. Seiring berjalannya waktu, setelah lulus SMA, beliau memilih melanjutkan pendidikannya di perguruan di salah satu universitas di Yogyakarta. Pada saat lulus dari universitas tersebut, beliau memilih merantau ke Jakarta selama 19 tahun dan menetap di sana, dan pulang dari Jakarta pada tahun 2019 lalu. Setelah kembali ke Jogja, beliau sering menunaikan sholat subuh di masjid Jogokarian dengan anak-anaknya. Dan pada suatu hari saat beliau diajak oleh salah satu ustadz teman beliau untuk berpartisipasi dan aktif dalam kegiatan masjid, beliau pun menyetujuinya. Dan mulai dari saat itulah beliau dan teman-teman lainnya mulai berdiskusi dan mencari strategi apa yang cocok untuk pemberdayaan Masjid Jogokarian yang tentunya akan bermanfaat untuk masyarakat ramai. Dan hingga saat ini beliau masih berkhidmat di Biro Pemberdayaan Ekonomi dan menjadi bagian dari Biro Relawan Masjid Jogokarian. Nah, mungkin itu biografi singkat yang bisa saya sampaikan. Dan untuk acara selanjutnya mungkin langsung saja ke materi pada sore hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Abdul Rahman Andiar. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Abdul Rahman Andiar dapat menjadi pembelajaran di masjid kita dan bisa kita terapkan sehingga masjid kita bisa menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat untuk masyarakat. Untuk beliau Ustadz Rahman Andiar, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya sebelum mulai nyuwun gunging samudra pangaksami, nanti saya ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Takut kalau ngomong pakai bahasa Jawa malah dijewer. Kalau di Jogokarian sebelum ngaji itu biasanya ada pantunnya. Jadi saya pantun dulu nggih. Lumba-lumba pandai berenang, kalau berenang nggak pakai pelampung. Saya lihat ibu-ibu mukanya sudah pada senang karena sebentar lagi buka puasa akan berlangsung.
Nggih, tepangaken kula Hantiar, saya sekarang tinggal di Jogokaryan. Jadi dari Masjid Jogokaryan ke arah barat kira-kira 100 meter. Sebelah kanan itu ada seperti warung gitu, warung shop atau ada pelangnya taman kuliner. Nah, saya bertempat tinggal di belakang warung tersebut. Warung itu tempat saya pakai untuk jualan sop iga sama iga bakar. Jadi kalau Bapak Ibu mampir ke Jogokaryan, melampah kira-kira 100 meter mampir ke warung kula. Mangke pas wontenipun Masjid Glondong. Nggih, kula bonusi bakwan setunggal. Lumayan. Insya Allah bagi kula niku sop sapi paling enak sedunia. Ya, bagi kula alhamdulillah. Nggih, kebetulan kami menetap di Jogokaryan belum lama, baru jalan 6 tahun ini. Saya selesai kuliah, saya kuliah di Akprin di Jalan Solo, jurusan Teknik Informatika. Saya merantau ke Jakarta waktu itu ya orang kampung yang merantau ke Jakarta dengan harapan bisa mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Alhamdulillah banyak belajar dari hidup di ibu kota metropolitan. 2019 kebetulan orang tua saya sakit dan anak saya yang pertama alhamdulillah diterima di Pondok Gontor. Akhirnya saya memutuskan untuk pulang kampung ke Jogja. Saya tinggal di Jogokaryan terus akhirnya sampai hari ini menetap di Jogokaryan. Dan kebetulan hasil oleh-oleh dari Jakarta adalah saya bisa punya istri orang Jakarta. Nah, itu oleh-olehnya itu. Dan alhamdulillah sekarang kami berkhidmat di Masjid Jogokaryan. Saya ditugasi untuk masuk di Biro Pemberdayaan Ekonomi Jamaah, nama lengkapnya, atau nama singkatnya namanya Biro Ekonomi. Tugas kami apa? Tugas kami adalah mengoptimalkan potensi ekonomi jamaah masjid. Jadi Masjid Jogokaryan itu masjid kampung Bapak Ibu. Wilayah dakwahnya itu 4 RW 18 RT. Jadi ada RW 9, 10, 11, 12. Masing-masing RW itu ada yang 4 RT, ada yang 5 RT. Total RT-nya 18. Kalau di sini masjid kampung nggih. Sami nggih. Berapa RW? Oh, enggak ada RW nggih. Jadi langsung RT. Oh, langsung RT nggih. Oh, ketua kampung nggih. RK berarti nggih, rukun kampung nggih. Kalau di Jogokaryan itu RK-nya jadi RT RW RK. Itu kebetulan ketua RK-nya Kiai Jazir, Kiai Muhammad Jazir. Itu ketua RK, lalu kelurahan. Lalu kemantren atau kecamatan. Nah, jadi wilayah dakwahnya Masjid Jogokaryan itu hanya di 4 RW 18 RT. Dan waktu 2019 kami masuk di takmir, itu kami mendata berapa sih warga kampung yang jualan, atau berapa sih warga kampung yang pengen usaha, atau ada apa aja sih di kampung ini yang punya potensi ekonomi. Waktu itu kami mendata, kami bikin database, akhirnya muncul 5 orang jualan baju, punya toko baju. 10 orang punya bisnisnya jasa, ada potong rambut, ada herbal, ada jasa pijet. Lalu ada sekitar 50 orang jualannya kuliner. Baik kuliner yang sistemnya buka warung, atau kuliner yang sistemnya PO, orderan, atau kuliner yang sistemnya cateringan. Itu kami data. Hari ini Jogokaryan punya UMKM binaan itu ada 140 UMKM. 110-nya bergerak di sektor kuliner. 30-nya bergerak di sektor non kuliner. Dan hari ini dari 140 UMKM tersebut itu kami data, dan kami punya data yang selalu kita update. Itu alhamdulillah yang awalnya jualannya cuma pakai meja seperti ini Pak
pakai meja, nanti di atasnya dikasih ada jualan cenil, ada klepon, ada onde-onde, arem-arem, lemper. Sekarang sudah punya gerobak. Sudah gerobaknya pun sudah ada mereknya. Misalnya dapur Erika, yang punya Bu Erika. Jualannya sudah macam-macam, jajanan pasar, dan sudah dikemas dengan bagus. Ada stikernya, ada brandnya. Dan sekarang selain jualan di kampung atau di rumahnya atau di titip-titip, saya 2 hari yang lalu dengar kabar dia sudah mulai suplai ke hotel-hotel di sekitar Malioboro. Jadi alhamdulillah sedikit demi sedikit yang awalnya cuma jualan pakai meja naik jadi jualan pakai gerobak. Ada lagi yang awal-awalnya jualannya dibantu oleh suaminya, dibantu oleh istrinya, dibantu oleh anaknya. Sekarang sudah punya karyawan. Jadi selain dibantu oleh istrinya, selain dibantu oleh anaknya, alhamdulillah sudah punya karyawan, sudah punya sistem. Meskipun misalnya gini, engko sing blonjo karyawan, engko sing blonjo bojoku, suaminya ke pasar. Nanti setelah datang karyawan yang mulai motong-motong sayur, loncang, wortel, potong-potong, nanti istrinya yang masak. Sambil dipersiapkan karyawannya mulai buka warung, mulai noto piring, noto sendok dan sebagainya. Nanti mungkin jam 7, jam 8 sudah mulai buka warung. Dan di Jogokarian alhamdulillah awalnya hanya masjid kampung saja. Tadi saya cerita dengan Mas Cendika, awalnya masjid kampung, lalu naik menjadi masjid transit, lalu sekarang alhamdulillah menjadi masjid destinasi. Yang datang bukan hanya dari Jakarta, Bandung, Surabaya, tapi sudah dari Singapura, dari Dubai, dari Yaman, dari Australia dan sebagainya, dari Korea dan sebagainya. Awal dari masjid kampung yang jamaahnya hanya jamaah kampung, orang kampung, kami naikkan menjadi masjid transit, Pak. Jadi dulu di Jogokarian kalau maghrib begini itu ada jumbo, isinya teh, jahe, kopi, wedang serai, wedang secang, itu kayak ada jumbonya. Jadi kalau orang pulang kantor itu mikirnya gini, aku pulang kantor lewat Jogokarian ya, maghriban di Jogokarian. Karena apa? Karena tak sambil ngeteh. Kadang juga ada yang ngirimi kacang godok, telo godok, sukun, goreng. Itu awal-awal kami menjadi masjid transit begitu, Pak. Nanti yang mampir tuh ya ojol, ojek online. Itu mereka sudah di benaknya, pokoknya aku pulang kantor, maghribanku tak di Jogokarian. Agak ngalang sedikit nggak apa-apa, yang penting iso ngopi, iso makan kacang sebentar, mungkin habis itu pulang. Ngedemke pikiran, mungkin di kantor lagi hot-hotnya, lagi panas. Pulang nanti ketemu keluarga bisa tensinya turun. Nah setelah rame masjid transit, dan kami juga membebaskan kamar mandi, kami kasih colokan. Jadi orang kalau transit sambil ngecas, siapa tahu mungkin kan HP-nya lowbat. Jadi aku tak sholat di Jogokarian sambil ngecas. Mungkin kalau ojol yang penting ya, ojek online itu kan kadang kalau baterai HP-nya lowbat itu kan dia udah nggak bisa beroperasi, nggak bisa lagi mengaktifkan orderannya. Maka aku sambil sholat di Jogokarian sambil ngecas, alhamdulillah sambil ngopi, sambil ngeteh, sambil makan kacang, makan rebus gitu. Lama-kelamaan karena yang transit semakin lama semakin banyak, akhirnya sekarang menjadi masjid destinasi. Orang jauh-jauh datang ke kami, ke Masjid Jogokarian, memang tujuannya untuk datang ke Masjid Jogokarian. Meskipun Masjid Jogokarian mungkin kalau sama Masjid Nurul Huda ini kalah gede. Kami itu 1.100 Pak lahannya. Sini berapa? Lahannya 1.200, unda-undi lah ya. Ya. Kami itu 1.100 dan sudah mepet. Jadi sisi barat itu mepet jalan karena nggak mungkin lagi perluasan. Sisi utara juga mepet jalan Jogokarian, nggak mungkin perluasan. Sisi timur juga ada gang, juga nggak mungkin perluasan. Sisi selatan rumah warga. Satu-satunya kemungkinan perluasan sisi selatan, asalkan yang punya rumah mau mewakafkan. Tapi ya belum tahu, masih belum
belum deal. Jadi akhirnya juga nggak bisa perluasan. Solusinya Jogokarian naik ke atas, Pak. Jadi ada lantai 2, ada lantai 3. Nah, mungkin Bapak Ibu sering mendengar Jogokarian saldo 0. Terus nggih? Nah, cuma Jogokarian saldo 0 ini jangan ditelan bulat-bulat. Kalau diikuti bulat-bulat nanti 0 beneran minus malah nggak bisa beroperasi. Ya, jadi rahasianya Jogokarian saldo 0 itu untuk operasionalnya, bayar listrik, bayar air, bayar security, itu kami bayar pakai uang wakaf, bukan uang infak sodako. Cara bayar uang wakafnya bagaimana? Jadi ada wakaf produktif. Jadi di lantai 1, 2, 3, lantai 3 itu kami bikin hotel, Pak. Kamar penginapan 11 kamar. Satu hotel waktu itu harganya 41 juta. Satu kamar itu kami jual ke para wakif. Siapa yang mau wakaf 41 juta jadi kamar hotel. Dan hari ini ada 11 kamar. Bapak Ibu kalau ke Jogokarian ke lantai 3 ketemu hotelnya Jogokarian, kamarnya itu bukan nomor. Kalau di hotel-hotel yang umum kan nomor ya. Kamar nomor 102, 103. Kalau di Jogokarian kamarnya itu nama wakifnya. Kamar yang pertama nama wakifnya Pak Budi Santoso. Jadi kamar Budi Santoso. Nomor 2 kamarnya Bu Jundan. Kamar Ibu Jundan karena wakifnya Ibu Jundan. Nomor 3 Pak Bambang. Jadi kamar Pak Bambang dan seterusnya. Karena yang mewakafkan biaya kamar tersebut adalah para wakif tersebut. Nah, hasil dari hotel tersebut kami pakai untuk bayar listrik, bayar air dan sebagainya. Ngapunten. Pengennya sih langsung minum. Tapi belum boleh. Nah, lalu kami ada di bawah itu toko souvenir. Toko souvenir itu jualan peci yang saya pakai ini. Ini hari ini ada produksi peci itu memperkerjakan 12 KK. Jadi ada pemberdayaan ekonominya, hasilnya peci ini dijual di toko souvenir. Kalau pas rame, omset toko itu 1 bulan bisa 100 sampai 150 juta. Kalau rame. Kalau sekarang ya 50 sampai 70 juta. Itu kalau disisihkan ya mungkin bersih-bersihnya 10, 15 masih bersih. Jadi yang atas jadi kamar hotel, yang bawah jadi toko souvenir. Dan kami juga sekarang buka hotel baru di kawasan Kaliurang. Itu ada barusan juga kami buka hotel. Jadi untuk bayar listriknya, bayar airnya, bayar pengeluarannya, kami bayarnya dari hasil usaha wakaf tadi. Lalu infak sodakohnya itu utuh, dalam artian utuh itu tidak kepakai untuk bayar-bayar tadi. Sehingga infak sodakoh ini bisa dienolkan. Untuk apa? Macam-macam. Untuk beli beras, kita pembagian beras untuk warga. 2 hari yang lalu kami buka namanya lauk pauk sahur namanya. Jadi masjid itu memberikan santunan lauk pauk sahur kepada warga, isinya beras, lalu kemudian minyak goreng, telur, sembako lah. Itu 450 paket kami bagikan kemarin 2 hari yang lalu menjelang Ramadan. Dengan santunan lauk pauk sahur. Kalau buko kan pasti banyak ya. Di kami itu 3.500. Tadi saya mendengar Nurul Huda 350. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Tidak banyak Pak masjid yang menyediakan takjil. Moga-moga istiqomah tahun depan saya kesini lagi 500 porsi, amin. Amin. Jadi untuk membiayai tadi pakai dana wakaf, isnya infak sedekahnya utuh kami pakai untuk membagikan sembako, ATM beras, buka klinik pengobatan, termasuk yang kami lakukan di Biro Ekonomi. Kami membuat program namanya program Qardul Hasan, pinjaman maksimalnya 3 juta
tanpa bunga, tanpa administrasi, dikembalikan utuh 3 juta. Pengembaliannya kapan? Itu monggo, sesuai kemampuan. Nyicilnya berapa juga monggo, sesuai kemampuan. Tapi kalau bisa jangan lama-lama nyicilnya, karena uang itu muter, dipakai temannya yang lain. Alhamdulillah uang 3 juta itu ada yang dipakai untuk beli gerobak. Kemarin ada yang dipakai untuk beli oven, bisnisnya bakpia. Alhamdulillah bakpianya sekarang sudah mulai supply ke hotel-hotel. Ada lagi yang dibelikan freezer karena usahanya adalah frozen food, jualan udang, jualan sosis. Alhamdulillah sekarang juga sudah mulai masuk ke restoran-restoran, masuk ke rumah makan. Nah, jadi kalau uang infak sedekah jamaah itu kita optimalkan, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, insya Allah membawa manfaat. Kita mulai dari mana? Dari kampung kita. Nah, alhamdulillah apa yang dilakukan oleh Jogokarian hari ini dicontoh banyak orang yang studi tiru, bukan studi banding ya, studi tiru karena datang untuk meniru. Dan alhamdulillah sekarang kami melihat banyak sekali masjid-masjid yang sudah mulai tumbuh, infaknya tumbuh, jamaahnya juga tumbuh. Dan jangan lupa kalau di Al-Maidah itu ayat 17-18 bahwa memakmurkan masjid itu indikasi utamanya adalah shaf jamaah Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita lupa. Kita bikin program masjid yang bagus-bagus, membagikan sembako, membagikan uang, pinjaman, membagikan banyak sekali program-program santunan, tapi begitu azan berkumandang, softnya sepi. Makanya di Jogokarian, semua program kegiatan yang hubungannya langsung dengan jamaah itu dilakukan pas menjelang sholat. Contohnya kemarin waktu santunan lauk pauk sahur, kami lakukan di sholat ba'da sholat isya. Yang hadir dari maghrib, jadi kalau dia ikut sholat maghrib dapat 2 kupon, 1 kupon sembako, 1 kupon uang tunai 150.000. Kalau dia datangnya hanya isya saja dapat 1 kupon sembako saja, nggak dapat uangnya. Walhasil hari itu pas santunan maghrib masjid sampai ke jalan-jalan, isya juga ramai sampai ke jalan-jalan, pas sholat juga jamaahnya penuh. Apakah setiap hari begitu? Tidak. Hanya ramai pas ada santunan. Tapi tidak apa-apa. Ini adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh masjid untuk menarik hati jamaah yang hadir itu. Kalau dia datang pas santunan, ikut sholat maghrib, ikut sholat isya, besoknya nggak datang lagi, pasti akan ada di dalam hatinya, aku isin mosok tekone ming pas ono santunan, ya wis tak jajal, sesuk tak subuhan. Lalu dia mulai pelan-pelan datang subuhan, datang lagi nanti besok duhur. Kok pas duhur ada pembagian voucher, yang ikut sholat duhur dapat roti gratis. Nah ini rotinya. Ini roti namanya roti Jogokarian. Insya Allah besok hari Senin kami launching Pak. Tokonya di Jalan Sisingamangaraja, Brontokusuman, Pasar Telo. Itu ke utara kira-kira 200 meter barat jalan nanti ada toko namanya Toko Roti Jogokarian. Nah besok insya Allah kami launching icip-icip gratis. Icip-icip gratis, boleh datang gratis. Nanti kami sangoni roti yang dimakannya pas buko, jangan pas nggak buko. Icipnya gratis Pak, bisa dibawa pulang bisa. Jadi dalam rangka launching ini kami nanti akan membagikan roti gratis di Toko Roti Jogokarian. Monggo pinara Bapak Ibu yang mau menyicipi. Ini saya bawa tadi 2 dus. Nanti kalau dihitung muka-muka kebagian. Jadi ini ada isinya ya, nggak cuma dos saja, ini ada isinya. Alhamdulillah, ini ceritanya toko ini itu ceritanya juga dari wakaf. Jadi ada satu keluarga punya rumah di Karangkajen di Jalan Sisingamangaraja itu.
itu memang sudah lama niat wakaf. Jadi dia mewakafkan rumahnya. Saya kalau tidak salah ingat mungkin dari 5 tahun yang lalu sudah mewakafkan rumahnya. Dan kami tidak akan menerima wakaf apapun kalau kami tidak tahu peruntukannya. Misalnya kami ada yang mau wakaf tanah ke Jogarian. Untuk apa? Wallahualam, yang penting wakaf, nggak kami terima Pak. Karena nanti pertanggungjawabannya repot sebagai nadir. Mau wakaf tanah untuk apa? Untuk sekolah. Terus sekolahnya gimana? Ini ada uang 300 juta untuk bangun sekolahnya. Baru kami terima. Karena itu terjadi di Wukirsari. Kami di Wukirsari terima tanah di daerah Cangkringan, itu untuk pondok, wakaf tanah. Wakifnya titip 300 juta. Baru kami terima. Karena setelah itu bisa kita wujudkan Pak barangnya itu. Akhirnya kami bangun pondok, sisa uangnya kami himpun dana wakaf. Tapi lebih mudah menghimpun dana wakafnya karena apa? Karena wujudnya sudah ada. Tapi kalau cuma tanah tok itu repot. Makanya kalau kami menerima wakaf itu harus sudah jelas peruntukannya. Nah, yang rumah ini karena itu wujudnya rumah dan beliau sudah wasiat ya, almarhum suaminya wasiat dan sudah wujud rumah, akhirnya kami terima rumahnya itu. Waktu itu kami bikin macam-macam lah untuk rumah ini. Salah satunya bikin kursus bahasa Arab. Sudah pernah kami lakukan gratis di rumah wakaf ini. Terus kami buka rumah transit pasien. Karena banyak sekali orang dari daerah yang periksa di Sarjito, di Wirosaban, di Rumah Sakit Pratama. Pasiennya masuk UGD atau masuk ke merawat inapnya, keluarga yang nganternya Pak, nggak ada tempat tinggal. Kan kasihan ini. Akhirnya dijadikan rumah singgah untuk para pengantar pasien yang pasiennya masuk ke opname, keluarganya kebetulan tidak ada rumah tinggal atau tidak ada tempat menginap. Dan macam-macam. Lalu bulan September kemarin kami ada tamu Pak dari Jakarta. Tamu itu datang untuk sholat subuh. Ceritanya satu rombongan begitu. Satu rombongan dari Jakarta sholat subuh. Terus bilang ke kami, ke takmir, Mas, kami boleh dong ikut acara studi banding. Kami pengen denger sharing-sharing tentang Masjid Jogokarian. Karena masih subuh, jadi kalau 5:30 itu setiap Sabtu Ahad di aula lantai 2 itu kami buka namanya sharing manajemen masjid. Kami akan cerita tentang bagaimana Jogokarian mengelola Masjid Jogokarian. Lalu silahkan tamu yang mau ikut sharing mendengarkan, silahkan masuk mendengarkan. Nah si tamu ini itu mendengarkan karena masih subuh kan lapar. Kami suguhlah roti. Jadi semua tamu yang datang ke Jogokarian itu suguhannya roti Pak, roti manis kecil-kecil itu, harga 3.000-an itu. Biasanya kami beli ya di pasar Prawiro Taman, kadang beli di pasar Ngasem. Si tamu ini karena lapar habis 3 roti. Selesai acara kok dilalahnya ketemu saya. Ngobrol-ngobrol, Mas tadi aku lapar, makan roti kok enak. Ini roti buatan Jogokarian atau bukan? Saya bilang bukan. Roti ini kami beli untuk nyuguh tamu. Orangnya nanya, kenapa bukan Jogokarian yang bikin? Terus terang Pak, kami Jogokarian belum punya pabrik roti. Langsung orangnya gini, Mas, saya itu punya usaha roti di Jakarta. Kebetulan pabrik saya dibeli oleh Bakery. Tapi yang beli hanya pabriknya saja, alat-alatnya Holland Bakery-nya nggak mau beli. Karena mereka sudah punya standar alat sendiri. Daripada alat-alat ini mangkrak, nggak kebeli, saya jualnya susah, rencana mau saya bawa mati. Alatnya mau saya bawa mati. Saya menyanggupi, siap Pak, alat ini insya Allah akan ikut Bapak nanti waktu Bapak sudah mati. Artinya apa? Alatnya diwakafkan. Nah mulai saat itu akhirnya kami rembukan, saya sama teman-teman di Biro Ekonomi, mulai saya ceritakan, ini ada bapak-bapak dari Jakarta pengusaha pabrik roti pengen mewakafkan alat-alatnya. Waktu itu teman-teman wah repot, kita nggak ada tenaganya, nggak ada tempatnya, nanti gimana ngaturnya, terus bikin roti juga modalnya besar. Akhirnya kami ke Dewan Suro, ke Kiai Jazir,
Ketemu Kiai Jazir, ngobrol, dah kita istiqoroh dulu lah. Kita terima apa enggak? Akhirnya kita ikhtiar batin dulu lah. Tapi karena kelamaan ikhtiar batinnya, lupa lama kelamaan. Bapaknya juga sudah lupa, kami juga sudah lupa. Jadi dari September sampai Oktober itu nggak ada komunikasi. Kok yang dilala suatu hari kami kedatangan pengusaha roti dari Batang. Namanya Rotiku apa gitu mereknya. Dia cerita, datang ke kami, kata Amir, kami punya roti sudah 70 cabang, kami pengen mewakafkan ilmu kami. Kalau Joko Karyan pengen buka toko roti dan pabrik roti, kami siap mensupport mulai dari resep, ilmu, SDM, pelatihan, magang, bumbu, bahan, kami siap support. Kami dengar sambil melongo. Dulu itu ada bapak-bapak nawari wakaf alat roti. Sekarang ada lagi tamu nawari resep, koki, bahan. Kok gaduh ini kayaknya ini. Nah, akhirnya kami telepon lah yang bapak-bapak itu. Pak, masih niat nggak wakaf alatnya? Akhirnya kami diundang. Dah Mas, kalau nggak percaya, ayo sini. Kami undang ke Jakarta, lihat pabrik saya. Akhirnya kami ke sana. Saya bertiga. Kami kunjungi, kami tes alat-alatnya, alhamdulillah masih bisa semua, masih bagus semua. Setelah selesai dari Jakarta, kami pulang ke Batang, ketemu sama yang nawari SDM dan resep tadi. Mas, jadi enggak? Kalau jadi, ayo kita wujudkan. Jadi, siap. Nah, akhirnya selama proses berlalu, mulai dari Oktober, November, Desember, Januari, kami bawa alat-alat dari Jakarta wakaf ke Joko Karyan. Tempatnya kami pakai di Sisingamangaraja. Alhamdulillah, selama 2 bulan kami dilatih Pak, Mbak, bikin roti gratis. Bahkan selama pelatihan kami didampingi. Jadi dia ngirim kokinya. Kokinya dikirim, setiap hari mendampingi kami bikin roti. Dari yang bikin roti onde-onde jadinya apem, bikin apem jadinya lemper, karena belum terlatih. Tapi alhamdulillah setelah diulang-ulang, akhirnya bisa jadi. Alhamdulillah besok kami launching toko roti yang basisnya wakaf, 100% wakaf. Rumahnya wakaf, alatnya wakaf, SDM, ilmu semuanya wakaf. Hari ini Bapak Ibu, kita muslimin itu kebetulan dalam kondisi yang agak terpuruk hari ini. Kenapa? Karena yang menguasai ekonomi kita hari ini Yahudi, Amerika, Eropa, itu menguasai ekonomi, banknya. Bahkan sekarang itu kalau kita pinjam uang, kalau nggak pakai bunga, itu dianggap aneh. Kenapa? Karena memang sudah menjadi mengakar di kepala kita. Kenapa itu? Karena ekonomi Yahudi menguasai. Padahal zaman Rasulullah, muslimin itu kreatif Pak, nyari uang. Zaman Rasulullah, zaman yang terbaik. Zaman Rasulullah, zaman Khulafaur Rasyidin, dan selanjutnya, saya kalau tidak salah ingat 800 tahun. Muslimin itu berjaya dengan ekonominya. Kenapa? Karena kreatif. Kenapa kreatif? Karena instrumennya banyak. Ada kerjasama, ada mudarobah, ada musyarakah. Kalau nggak punya modal, ada wakaf. Kalau nggak ada wakaf, ada ta'awun dan sebagainya, banyak banget. Yang itu tidak ada dalam ekonomi-ekonomi yang lain. Makanya harusnya hari ini ekonomi Islam, harusnya hari ini muslimin itu jaya. Tapi nggak apa-apa. Sekarang kita begini nggak apa-apa. Ini ujian kita yang ada di zaman ini, supaya kita bisa menjadi insan-insan yang istiqomah. Tapi jangan lupa bahwa kita dulu pernah berjaya karena kita ekonominya kuat. Maka jangan lupa potensi-potensi ekonomi yang dimiliki oleh muslimin kita bangkitkan kembali. Saya sudah nggak bisa konsen karena kotak putihnya sudah dibagi. Dan kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, kami buka pertanyaan. Ada pertanyaan? Ada dibuka pertanyaan betul? Iya. Dibuka pertanyaan. Oke, siap. Monggo.
Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung mengangkat tangan. Monggo bapaknya pakai maju mawon Pak, pakai mic enggak apa-apa. Oh nggih, nggih. Dikasih mic-nya biar kedengaran ibu-ibunya juga kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz yang kami hormati, saya mau bertanya berhubung Masjid Jogokaryan itu masjid yang menjadi contoh bagi masyarakat Yogyakarta, khususnya umumnya wilayah lain, Pak. Nggih. Saya dengar kabar bahwa sering saya dengar sama teman-teman kalau infak itu dihabiskan nggak apa-apa, nanti dapat lagi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau masjid kita misalnya infak itu dihabiskan, itu saya kira tidak bisa mencukupi kebutuhan, misalnya lampu mati, AC, ada apa-apa yang sebetulnya itu nanti mungkin perbaikan keran, ada apa itu. Saya cuma mendengar dari teman-teman, wes dinolkan baik. Kalau misalnya dinolkan, jadi saya tadi mendengar Pak Ustadz bahwa memang betul infak itu dinolkan, akan tetapi kebutuhan lain yang intinya itu untuk kebutuhan pemakmuran masjid ada dana lain yang bisa untuk dipergunakan itu. Terima kasih Pak. Jadi saya jadi tahu bahwa itu memang sumber dananya bukan hanya infak saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya leres Bapak. Jadi informasi saldo nol kalau diikuti bulat-bulat bahaya. Bisa-bisa malah nanti kita sholat lampunya mati, airnya mati. Ya, jadi kalau di kami untuk mengcover itu operasional sudah ada uang dari hasil usaha. Usahanya dari wakaf produktif. Apakah Masjid Nurul Huda bisa? Insya Allah bisa Pak, dan saya yakin bisa. Insya Allah. Caranya bagaimana? Bisa kita maksimalkan potensi-potensi wakaf kita. Dan mungkin ini tidak setahun 2 tahun, mungkin 5 tahun, mungkin anak cucu kita Pak yang merasakannya. Tapi tidak apa-apa, bisa kita mulai. Jogokaryan itu memulainya dari tahun 2003. Mulai menoto ketakmiran itu 1999. Lalu tahun 2003 mulai program-program yang sifatnya pemberdayaan dan layanan masyarakat mulai dilakukan. Jadi kalau sekarang seperti sekarang Pak, ya itu perjalanan sudah berapa tahun ya? 20 tahun ya. Sekarang 2025, 22 tahun. Ya kalau saya dibilang kalau Jogokaryan seperti ini 22 tahun nggak heran Pak. Sudah panjang perjalanannya. Prosesnya sudah panjang. Tapi kita yang memulai itu mendaki gunung itu Pak, daki gunung kita sampai ke puncak, nggak akan sampai kalau kita nggak melangkah Pak. Kalau kita diem aja sambil ngeliatin, wow puncaknya keren ya, tapi kita nggak melangkah untuk menuju puncak itu, ya nggak sampai kita di puncak. Maka kuncinya kita melangkah, meskipun apa, meskipun ada duri, onak, kerikil batu, jalan naik, angin dan sebagainya, tapi ya kalau pendaki yang istiqomah, insya Allah sampai ke puncak. Nah, Nurul Huda saya hari ini melihat sudah keren Pak. Kenapa? Karena sudah menyambut Ramadan dengan gembira. Saya masuk lampu sudah beda nih. Kalau nggak Ramadan kan nggak ada lampu ya. Karena sekolah anak saya kebetulan di Kutab Al-Fatih, nggak jauh dari sini. Pundi ya, saya kalau lupa Masjid Kayu anak saya Kutab Al-Fatih. Saya kadang ya sholat di Asyik Al-Ghazali, kadang juga saya lewat Pleret sini, kadang juga lewat Nurul Huda. Saya lihat lampu-lampunya baru ini, tapi sebelum Ramadan ada nggak lampu ini Pak? Nggak ada ya. Kalau lampu ini ada pasti ya, tapi kalau lampu-lampu ini kan nggak ada. Ini sebenarnya tanda kegembiraan kita menyambut Ramadan. Bapak Ibu jangan salah ya, saudara kita Nasrani non Muslim itu Natal itu cuma 25 Desember. Tapi dari November sudah bikin apa itu? Pohon cemara itu dikasih lampu-lampu. Kalau kita ke mall apa? Orang pakai topi. Itu kan dari bulan November, Pak.
Padahal Natalnya itu cuma 25 Desember sehari. Lah kita Ramadan itu sebulan. Tapi mosok dari Rajab, dari Sa'ban enggak kita sambut. Padahal doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, jadi kita berdoa itu dari bulan Rajab. Dari 2 bulan sebelum Ramadan. Jadi Allah itu sudah ngasih aba-aba sama kita. Ayo 2 bulan lagi Ramadan. Ini doanya dari Rajab, Sa'ban, Ramadan. Berarti dari Rajab kamu udah siap-siap. Kalau kami di Jogarian Pak, makanya namanya Kampung Ramadan Jogarian, bukan Masjid Jogarian. Acara Ramadan di Jogarian itu acara kampung. Kampung itu bikin acara, bikin lomba waktu itu ya, lomba rumah cantik namanya. Jadi rumah yang paling cantik dapat hadiah 1 juta dari masjid yang ngasih hadiah. Wah, akhirnya rumahnya dihias, dikasih obor, kasih lampu-lampu, dikasih tulisan marhaban ya Ramadan. Itu dari Rajab, dari bulan Rajab Pak. Terus gapura sudah kita cat, itu dari Rajab. Yang menang dapat 1 juta dari masjid ya. Nah itu upaya masjid untuk biar semangat. 1 RT 5 pemenang, 1 RW 5 pemenang. Jadi karena 4 RT kita sediakan uang 20 juta. Nggak apa-apa waktu itu. Tapi akhirnya setiap tahun itu akhirnya jadi habit, jadi kebiasaan. Jadi kalau Jogarian dari Rajab itu kami sudah ngepel masjid, udah bikin lampion, lampu-lampu, udah kita. Sa'ban sudah mulai terasa itu. Udah mulai mendengarkan lagu-lagu, kalau masuk ke warung-warung, ke toko-toko itu lagu-lagunya udah Sami Yusuf, lagu-lagunya Astagfirullah, sudah mulai suasananya sudah mulai Ramadan. Suasananya sudah mulai suasana Islami. Nah, itu kita kondisikan, Pak, karena ada hadisnya. Barang siapa yang menyambut Ramadan dengan kegembiraan, maka haram baginya api neraka. Masa kita enggak mau? Padahal gampang loh, Pak. Gampang segampang-gampangnya. Kita cuma menyelipkan sedikit saja kegembiraan di hati kita menyambut Ramadan, haram api neraka bagi kita. Itu kan gampang banget. Gak usah bergerak, gak usah repot-repot infak, sedekah, sholat, tahajud, puasa. Cuma menyelipkan kegembiraan saja di hati kita menyambut Ramadan, haram baginya api neraka. Mungkin waktunya 4 menit ya. Saya kembalikan ke MC. Senang sekali saya bisa kepanggih Bapak Ibu sharing silaturahmi. Mugi-mugi ini bukan yang pertama. Kalau kepanggih kula di jalan atau di toko aruh-aruh nggih. Nggih mampir teng warung kula sekalian promosi warung. Mugi-mugi kalau promosi makan dapat bakwan gratis kan kita jadi saudara. Besok-besok dapat semangkok iga gratis ya. Kalau kami buka dari jam 6 sampai jam 8 malam. Kalau toko Jogarian toko roti buka jam 6 sampai jam 11 malam. Setiap hari tanpa libur. Karena kami karyawannya ada shift-shiftannya. Bisa di shift gitu, nggih. Jadi kalau ketemu, kalau saya lupa, mungkin Bapak Ibu bisa mengingatkan, kami jamaah yang di Nur Huda Glodong. Nggih, mugi-mugi pertemuan hari ini bisa menjalin persaudaraan kita, silaturahim kita. Alhamdulillah saya dapat saudara baru Bapak Ibu dari Glodong yang alhamdulillah bisa ngerenyes di hati saya. Terima kasih kula nyuwun pangapunten menawi wonten lepatipun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa saja menjelang berbuka. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah sekali yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Haidar ini. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Mari Bapak Ibu sekalian, sebelum berbuka puasa, marilah kita membaca doa sebelum berbuka puasa secara bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aqamtu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mungkin sekian dari saya. Jika ada pertanyaan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Alhamdulillah. Sudah buku ya? Iya. Nggih, alhamdulillah. Tadi doanya sudah dibaca, monggo. Bapak Ibu.